ini yang menjadi viral di media sosial di mana ijazah seorang santri ini ditahan oleh pihak pondok pesantren karena menunggak bayaran senilai sekitar 5 juta rupiah. Atas kasus yang menjadi sorotan masyarakat ini, akhirnya Kemenak pun turun tangan Tribuners. Kantor Kemenak Kepahyang, Bengkulu angkat bicara mengenai kasus pondok pesantren yang menahan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL salah satu santriwati. Kasih Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kemenak Kepahyang, Rusiati mengatakan, saat masalah ini muncul ke permukaan, pihaknya segera melakukan konfirmasi ke pihak pondok pesantren, yakni Ponpes Darussalam Kepahyang. Dari hasil konfirmasi ini, Tribuners, diketahui bahwa santriwati tersebut memang masih menunggak uang makan dengan sisa sekitar 5 juta rupiah. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari Tribun Bengkulu, Romi Juniandra. Rekan Romi, seperti apa informasi lebih lengkapnya terkait penahanan ijazah dan juga surat keterangan lulus oleh pihak pondok pesantren ini? Ya, baik, terima kasih Alvin. Selamat sore, Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Tribuners, salah satu wali atau orang tua siswa atau santriwati di Pondok Pesantren Darussalam Kepahyang, Erianti ini mengeluhkan, Tribuners, bahwa ijazah dan juga surat keterangan lulus sang anak dari tingkat sanawiyah atau tingkat SMP saat ini yang untuk pesantren. Penyebab penahanan ini terus baik keterangan pondok pesantren ataupun keterangan dari orang tua siswa memang disebabkan oleh masih adanya tunggakan uang makan dari kelas 1 sampai kelas 2 sekitar 5 juta rupiah gitu benar. Dari pihak orang tua sendiri terus ini mereka eh, mengakui bahwa masih ada tunggakan namun tengah berusaha untuk membayarkan uang tunggakan tersebut. Sementara mereka membayarkan, mereka juga menginginkan agar SKL atau surat keterangan lulus ini diberikan. Karena sebenarnya SKL ini merupakan salah satu syarat bagi anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA ataupun tingkat MAN. Sampai saat ini Tribunus anak Erianti ini gagal masuk salah satu MAN yang ada di Kabupaten Rejang Lebong Tribunus karena memang tidak memiliki SKL tersebut. Kemudian saat ini mereka berusaha untuk masuk ke SMA 1 Rejang Lebong yang pendaftarannya dibuka pada sampai tanggal 23 Juni mendatang. Namun mereka masih berusaha untuk mencari uang ataupun mengumpulkan uang untuk mendapatkan ijazah dan SKL ini. Sementara dari pihak Ponpes sendiri Tribunus mengatakan bahwa pihak Ponpes sendiri sudah banyak membantu santriwati yang bersangkutan. Kelas 1 dan kelas 2 memang masih membayar uang makan, sementara di kelas 3 sudah tidak lagi membayar uang makan karena memang orang tua atau ayah dari santriwati ini beberapa tahun lalu meninggal dunia karena anak yatim, pihak Ponpes kemudian menggratiskan uang makan di kelas 3. Karena hal ini maka pihak Ponpes bersikeras agar orang tua segera membayarkan semua tunggakan yang tersisa agar semua ijazah, kemudian SKL ataupun rapor semuanya akan diberikan setelah uang tunggakan ini dilunasi. Dari Pak Kemenang sendiri terus meminta agar kedua belah pihak ini melakukan dialog untuk menentukan jalan terbaik. Kemudian pihak Kemenak juga meminta orang tua memang jika memang saat ini belum sanggup maka bisa meminta bantuan pihak terkait seperti Basnas untuk membantu melunasi uang tunggakan uang makan yang masih ada di pondok pesantren ini. Demikian dapat kami laporkan dari Kepahyang Provinsi Bengkulu kembali ke Alvin di studio. Baik, terima kasih rekan Romi atas laporannya dari Kepahyang Bengkulu. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, rekan Romi telah berhasil menghimpun keterangan dari Ahmad Nurhayani, yakni pimpinan Ponpes Darussalam. Anaknya kelas 1 masih ada tunggakan, kelas 2 ada tunggakan, kemudian terakhir bapaknya meninggal. Ketika meninggal itu minta dikurangi peringanan lah gitu ya bahasanya. Oke, akhirnya yang kelas 3-nya kita bebaskan. Jadi cuma ada tunggakan di kelas 1, kelas 2. Itu pun untuk uang makan, bukan untuk uang apa-apa. Ya. Nah, jadi dan apa ya? Karena anaknya juga sebelumnya di sini kan masih juga tahu juga semua persyaratan itu. Nah, akhirnya kemarin saya dapat laporan bahwa orang tua di sini membayar 1,5 juta, bukan 2 juta. Nah, jadi masih ada kurangan dan lain sebagainya. Dan memang sudah apa ya menjadi barang itu kan sudah dimakan, namanya uang makan ya, kan. Benar, ya.
Jadi ya harus diselesaikan. Nah begitu intinya itu. Tapi kan gini, disampaikan sama pihak keluarga juga kan, dia kan Tanggung jawabnya seperti apa? Kalau dia mau membantu, punya etiket membantu, nah sekarang kan kita bukan, kalau sekolahnya kan tidak membayar, yang bayar itu uang makannya, kan begitu. Nah kalau kemudian gubernur mau membantu menyelesaikan itu dibayar, ya monggo aja. artinya nggak masalah, Begitu. belum ikut campur lah ya. Ya jadi silahkan saja, tapi apa yang menjadi kewajiban silahkan diselesaikan, itu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.